Alhamdulillah ya Rabbil. Puji syukur yang pertama dan utama pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kelapangan usia, waktu ya, untuk mengikuti suatu event webinar yang insya Allah mudahan Allah merahmati kita semua. Yang webinar pada malam hari ini adalah kolaborasi antara lembaga pelatihan kompetensi generasi Fakihudin dengan ustazah yang luar biasa ya, yang lolos di tahapan awal untuk penyuluh agama Islam Award tingkat nasional ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya sapa dulu ada Ustazah Ainun Zaujah, Esos MSI. Selamat malam Ustazah. Selamat malam Ya, Ustazah. kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ustazah Sri Nur Ramadana, Esos. Selamat malam Ustazah. Selamat malam Ustazah. Maaf ini backgroundnya masih lagi sedang diproses. Oh iya, tidak mengapa. Kemudian yang ketiga adalah Ustazah Nur Hidayat, Esos atau Sarjana Sosial Islam. Selamat malam Ustazah. Selamat malam Ustazah. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Gimana rasanya sudah di tahapan untuk mengikuti Penyuluh Agama Islam Award tingkat nasional tahun 2025? Rasanya gimana? Mungkin Bunda Ustazah Ainun, gimana rasanya? Hmm? Rasanya setiap hari terpacu adrenalin Ustazah. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan sesi pada malam hari ini akan memberikan keberkahan buat Ustazah semua yang sedang mengikuti PAI Award 2025 tingkat nasional dan juga kita yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, Iya, eh, tema balikin. besar kita adalah inovasi penyuluh agama Islam Kota Bau-Bau dalam dakwah kreatif menuju Indonesia Emas 2045 gitu ya. Nah, sebagai pemateri pertama, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustazah Ainun Zaujah, Esos MSI, dengan subtema adalah pendamping kelompok rentan ya Bunda ya. Baik, Insya Allah. ya. Sudah bisa kita mulai? Saya share screen dulu ya. Ya, boleh Ustazah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang penuh dengan berkah ini kami di Kota Bau-Bau mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Muhammad Saleh SPD MPDI, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, Ikatan Profesi Penyuluh Agama Islam Kota Bau-Bau, Komunitas Kesehatan Jiwa Kota Bau-Bau, dan masyarakat yang insya Allah menyempatkan waktu pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada kedua kita, uswatun hasanah, Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita semua. Kepadanya kita mengambil begitu banyak pelajaran, terutama bagaimana menciptakan dakwah yang kreatif untuk menyentuh hati-hati manusia yang ada di zaman sekarang ini, yang saya menyebutnya sebagai manusia modern yang penuh dengan problematika. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kami diizinkan bekerja sama dengan lembaga Fakihudin, lembaga yang Masya Allah menjadi juga wasilah saya untuk meningkatkan kualitas
dan kapasitas diri sebagai penyuluh agama Islam di dunia konseling. Perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Lembaga Fakih-Fidin ini berada di Batam, jauh sekali, tapi demikianlah orang-orang yang beriman karena kita bersaudara, maka kita saling menolong dalam menolong agama Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang inovasi dakwah kreatif menuju Indonesia Emas 2045, di mana saya mengambil kategori pendampingan kelompok rentan dalam ajang Lomba Penyuluh Agama Islam Award 2025 tingkat nasional, perwakilan Sulawesi Tenggara berasal dari kota Bau-Bau. Next. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, latar belakang dari Lomba Penyuluh Agama Islam Award 2025, di mana Penyuluh Agama Islam Award adalah ajang tahunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Next. Adapun tujuan dari penyelenggaraan penghargaan yang dilaksanakan setiap tahun ini adalah yang pertama, untuk memberikan apresiasi atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusi penyuluh agama Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh para penyuluh. Mereka bekerja di ruang-ruang sepi, di ruang-ruang senyap, di ruang-ruang ketika tak ada media yang hadir untuk mempublikasi bahkan memviralkan. Alhamdulillah 2025 ini akhirnya ada program baru yang harus dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam, yaitu publikasi kinerja lewat media sosial. Ya, Masya Allah. Akhirnya masyarakat bisa mengenal lebih luas kerja-kerja penyuluh agama Islam. Yang kedua, mendorong peningkatan profesionalisme. Ada spesialisasi dalam menjalankan tugas, ada khusus misalnya keluarga sakinah, ada moderasi beragama, ada zakat wakaf, dan sebagainya. Dan setiap penyuluh agama Islam mendapatkan tugas berdasarkan spesialisasinya. Yang ketiga, menginspirasi masyarakat tentang peran penting penyuluh agama Islam. Selama ini kita mungkin sering mendengar penyuluh KB, penyuluh pertanian, ya. Tetapi penyuluh agama Islam mungkin belum viral di masyarakat. Di momen ini semoga masyarakat Indonesia bisa mengenal lebih dekat profil-profil penyuluh agama Islam. Next. Nah, saya Ainun Zauja dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh agama Islam itu berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara sejak tahun 2020. Saat itu saya menjalankan tugas berdasarkan SK pergantian antar waktu. Next. Nah, sebagai penyuluh, kami wajib memiliki kelompok binaan. Ada kelompok binaan umum seperti TPQ, Majelis Taklim, komunitas, dan binaan khusus. Disinilah spesialisasi dari pendampingan kelompok rentan, yaitu di Blok Wanita Lapas Kelas 2A Kota Bau-Bau dan Komunitas Kesehatan Jiwa Kota Bau-Bau. Di sini saya menemukan banyak sekali cerita tentang kehidupan umat manusia yang mungkin tidak pernah terbesit dalam pikiran kita. Ternyata ada ya penderitaan yang tak pernah bersuara. Ada kegelisahan yang tak menemukan muaranya. Ada suara anak yang tak berdosa, yang entah kemana mereka harus mengadukan persoalan hidupnya. Ada suara kaum perempuan yang menderita dan mereka tak tahu kepada siapa mereka harus bercerita. Walaupun sebenarnya sebagai seorang muslim, kita harus selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah di ruang-ruang yang penuh dengan tantangan ini, saya mencoba untuk mendedikasikan diri dalam pendampingan kelompok rentan, terutama membantu menyelesaikan isu kesehatan jiwa. Next.
Nah, apa sih motivasi terbesarnya ketika memilih spesialisasi pendampingan kelompok rentan? Pada dasarnya, setiap orang akan menemukan alasan yang mendasari mengapa dia melakukan sesuatu. Dan untuk saya pribadi, sebagaimana perkataan seorang wartawan senior di Kota Bau-Bau, namanya Pak Guru Bardin, bahwa ternyata biasanya kita memilih fokus garap dalam menyebarluaskan kebaikan itu berakar dari sebuah traumatis. Saya sendiri memilih isu kesehatan jiwa karena di Kota Bau-Bau berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2023 sekitar 275 masyarakat Kota Bau-Bau yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Dan berdasarkan distribusi data yang ada, lebih banyak jumlah laki-laki daripada perempuan. Mengapa? Karena laki-laki biasanya tidak bercerita. Laki-laki dilarang menangis kalau ada masalah. Padahal di ruang-ruang konseling ketika saya mendampingi kasus yang dialami oleh kaum laki-laki, saat mendampingi itu saya selalu mengajak suami saya untuk membersemai dalam menjalankan tugas. Ternyata kaum laki-laki itu menangisnya adalah di dalam jiwanya. Air mata mungkin tidak jatuh, tapi di dalam jiwanya ketika kita sedih, sesungguhnya kaum laki-laki lebih dulu sedih. Hanya saja mereka memiliki hormon testosteron yang membuat ekspresi wajahnya itu bisa dikelola untuk lebih datar. Padahal sebenarnya dalam hal ekspresi emosi, laki-laki itu lebih cepat sedih daripada perempuan. Semoga fenomena ini atau data ini didengarkan oleh kaum perempuan sehingga kita juga bisa belajar untuk memberikan ruang jeda ketika suami kita atau anak laki-laki kita menghadapi persoalan. Biarkan mereka masuk ke dalam gua, di dalam ruang kontemplasinya untuk mengurai persoalannya tanpa harus kita usik, tanpa harus kita paksa mereka bercerita karena sesungguhnya mereka memiliki mekanisme tersendiri sebagai kaum laki-laki. Tantangan yang saya rasakan dalam berjuang untuk mendapatkan predikat juara satu tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan saat ini sedang berjuang lagi lolos seleksi tahap satu dalam lomba penyuluh agama Islam Award tingkat nasional. Yang pertama itu ketika kita berkomunikasi di ruang konseling, tidak semua orang bisa menceritakan apa sebenarnya masalah yang mengakari dalam kehidupannya. Tetapi alhamdulillah lembaga Fakifiddin, salah satu lembaga di mana saya penyuluh agama Islam bermitra, kami diajarkan bagaimana memberi ruang aman, memberi udara psikologis kepada klien, sehingga ketika mereka masuk ke dalam ruang konsultasi, mereka merasakan kenyamanan. Dan akhirnya mereka bisa bercerita, mereka bisa percaya, karena jaminan kerahasiaan menjadi bukti profesionalisme kami. Kemudian yang kedua, ketika saya sedang menangani klien, dan saat itu klien berderai air mata, terisak-isak, kadang sampai 30 menit, saya mengizinkan mereka menangis sepuas hatinya, tanpa penghakiman, tanpa menyuruh mereka berhenti. Bahkan meja konsultasi saya biasanya dipenuhi oleh derai air mata mereka. Dan saat seperti itu, tanpa sadar, kadang-kadang saya pun harus meneteskan air mata. Walaupun kadang-kadang juga saya bersembunyi ya, pura-pura kuat, tapi kadang saya menoleh ke kanan untuk sekedar mengusap air mata itu. Karena memang masalah jiwa ini sangat kompleks sekali dan kadang-kadang kalau kita tidak bisa tangani, kita bisa mengalami gangguan kesehatan jiwa. Nah, yang ketiga adalah bahwa setiap klien itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang datang bisa langsung bercerita, ada juga yang kadangkala ketika datang di ruang konseling langsung menangis. Dan sebagai konselor kita harus bisa membaca suasana, kapan kita harus berbicara, kapan harus kita memberikan masukan, ataukah mungkin klien kita itu hanya ingin didengar. Karena ternyata berdasarkan data dari guru saya, psikolog klinis Zia Martinez, dia mengatakan bahwa ketika seseorang datang di ruang konseling dan dia bercerita, lalu kita mendengarkan dengan empatik,
tanpa menyela, tanpa menghakimi, maka 50% persoalan hidupnya itu sudah terselesaikan. Dan 50% selanjutnya adalah mereka akan menggunakan akal sehatnya untuk mengurai benang kusut karena tadi semua beban-bebannya sudah dikeluarkan dan sudah dialirkan. Nah, apa pengalaman yang paling berkesan dalam perjuangan ini? Yang paling berkesan menurut saya adalah pertolongan orang-orang yang beriman. Ternyata saat kita berjuang, ada yang sekedar menonton, ada yang sekedar eh, berkata-kata dalam bentuk dukungan, tapi ada juga yang totalitas memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan memikirkan apa lagi yang harus dilakukan oleh penyuluh award Kota Bau-Bau agar bisa lolos seleksi tahap 1. Terlebih lagi dukungan dari media. Luar biasa media yang menjadi jejaring kami, mulai dari tingkat kota sampai tingkat Sulawesi Tenggara, mulai dari lokal sampai media nasional. Biasanya itu kalau berurusan dengan pemberitaan media, kita harus mengeluarkan dana yang besar. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, para pemilik media membantu kami lillahi ta'ala. Ini yang sangat berkesan karena saya tahu berurusan dengan media itu luar biasa bunyi apa ya rupiahnya. Karena kemarin ada sempat teman yang kasih bocoran kalau di Metro TV itu 1 menit pemberitaan tentang profil kita itu kita harus bayar 10 juta rupiah. Fantastis bukan? Masya Allah, terima kasih yang sangat luar biasa kepada tim media dimanapun berada. Semoga semakin sukses dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian saat ini kami sedang menjalani seleksi tahap 1 ya setelah lolos berkas administrasi. Yang kedua seleksi tahap 1 ini pemeriksaan video, kemudian portofolio, karya tulis ilmiah, dan ada lagi tambahannya yaitu publikasi profil dan tangkapan publik. Kami membagikan survei tangkapan publik kepada masyarakat untuk memberikan penilaian sejauh mana mereka mengenal profil penyuluh agama Islam, apa saja yang sudah kami lakukan, dan apa kesan yang terlintas di dalam benak mereka tentang penyuluh agama Islam. Dan apa saja yang telah dilakukan terkait publikasi profil dan tanggapan publik, alhamdulillah kami pemberitaan mulai dari media internal, Kementerian Agama, Kementerian Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian ada juga media online, ada juga podcast, ada webinar, eh, ada berita yang dimuat di media-media online dan sebagainya. Dan semua itu adalah poin-poin penilaian yang harus kami penuhi agar kami layak untuk lolos seleksi tahap 1. Pesan yang bisa saya sampaikan untuk sesama penyuluh agama Islam, terima kasih banyak telah menjadi saudaraku karena Allah. Bersama penyuluh agama Islam saya menemukan kekuatan, bersama penyuluh agama Islam saya menemukan kebersamaan, persaudaraan, terutama ketika kami saling tolong-menolong untuk mensukseskan program dakwah. Ternyata bekerja sama, amal jama'i itu sangat menyenangkan. Kita tidak kelelahan karena saudara kita ibarat satu tubuh yang saling menguatkan. Dan pesan untuk masyarakat, kepada masyarakat Indonesia, mari kita mendatangi ya, mendatangi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu ketika menemui permasalahan. Karena ketika kita menemui orang-orang yang memiliki kapasitas di bidang keilmuannya, didukung dengan keimanannya yang selalu menyala, maka mereka tidak akan pernah menyesatkan kita. Datanglah di KUA, di sana temui penyuluh agama Islam, ada mereka-mereka yang selalu menolong dengan keikhlasan dan sebarkan berita positif ini kepada siapapun juga bahwa luar biasa sekali kontribusi penyuluh agama Islam dalam menjalankan fungsi di masyarakat. Next. Mungkin ini adalah slide terakhir ya. Nah, ini ada kata-kata penutup dari saya, Ainun Zauja, dalam memaknai perjuangan hingga ke tingkat nasional ini. Saya ingin menyampaikan sebuah kalimat penutup. Saya percaya perubahan besar dimulai dari keberanian kecil untuk hadir dan peduli.
Penyuluh agama Islam bukan sekedar profesi, tetapi panggilan jiwa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah. Luar biasa ya, udah sampai ke tingkat nasional yang sebelumnya di tingkat kota, kemudian provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, Ustazah Ainun Zauza lahir di Bau-Bau 18 Agustus 1984 dari ayah Saul Tadung Palembang dan Waode Suryati, ibu rumah tangga ya, ibunda Ustazah Ainun Zauja. Kemudian Ustazah menikah dengan Bapak Laode Mukzizat dan alhamdulillah dikaruniai buah hati Ananda Faiz dan Konita. Ya, sehat Ustazah Ananda? Sehat ya, amin. Alhamdulillah sehat Ustazah. Baik, itu sedikit profil tentang Ustazah Ainun Zaujah. Baik, untuk pemateri selanjutnya, yaitu Ustazah Sri Nur Rahmadana, ESOS, dengan kategori metode penyuluh baru. Begitu ya? Penyuluhan baru, iya. Oh, penyuluhan baru. Baik, saya share. Baik, Ustazah, tafadholi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama bergabung di webinar pada kesempatan malam ini. Harapan saya insya Allah di jam yang sudah di bau-bau tepatnya Ibu Yeni di sini sudah pukul setengah 10 ya. Setengah 10. Namun tidak menyurutkan semangat kami untuk menyiarkan eh, pesan-pesan Islam atau dakwah Islam. Terima kasih juga saya ucapkan kepada LPK Generasi Fakihvidin yang telah memberikan kami ruang untuk mengadakan webinar kali ini yang menjadi tahapan lomba kami pada ajang pemilihan PAI Award. Ya, baik, langsung saja. Mungkin untuk profil saya, saya Sri Nur Ramadana, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun eh, dalam hal ini, saya perwakilan dari Sulawesi Tenggara yang dalam kategori metode penyuluhan baru dengan judul Dari Nada ke Hati, Harmoni AI dan Lagu Religi sebagai bimbingan spiritual masa kini. Berbicara mengenai dakwah, tentunya perkembangan zaman telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek, termaksud dalam dunia dakwah juga. Seperti kita ketahui bahwa jika dulu dakwah disampaikan dari mimbar ke mimbar, kini pesan-pesan keislaman itu bisa hadir melalui layar, bisa melalui suara, maupun melalui visual. Di tengah pesatnya arus digitalisasi, dakwah pun dituntut untuk lebih adaptif, kreatif, dan tentunya harus relevan dengan kebutuhan generasi hari ini. Nah, kehadiran teknologi tentunya terutama kecerdasan buatan AI yang lagi viral saat ini, media sosial dan platform digital lainnya, kini saya rasa sudah membuka ruang baru untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual. Sekarang konten dakwah tidak hanya bisa kita dengar, tetapi bisa juga kita rasakan melalui audio visual dan juga bisa juga kita dengar melalui lagu religi. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan judul yang saya angkat tadi, Dari Nada ke Hati. Saya
bercerita sedikit Ibu, Ibu Yeni, eh, kenapa saya mengambil metode penyuluhan baru ini melalui nada untuk dakwah, bercerita tentang anak didik saya di TPK binaan saya. Pada saat itu saya memberikan mereka tugas. Saat itu saya memberikan tugas untuk menghafalkan 25 nama nabi kita dalam Islam. Namun yang mirisnya, tugas yang telah saya berikan 1 minggu kemarin belum ada yang hafal. Adapun yang hafal tapi belum belum tuntas 25 nabi. Namun eh, saat itu mereka dengan fasihnya menyandung bersenandung lagu-lagu yang saat itu sedang viral di TikTok. Namun liriknya tersebut menurut saya kurang mendidik. Dalam hal ini mungkin lebih menjurus ke arah yang vulgar. Di situ saya sebagai pendidik merasa sedih. Anak yang masih berumur sekitar 4-5 tahun di kelas 1 saat itu dengan fasihnya menghafalkan lagu-lagu tersebut, namun ketika ditanya tentang nama nabi kita, mereka belum bisa menjawab. Maka dari situlah saya menarik benang merah, kenapa tidak saya membuat lagu dengan lirik-lirik yang mungkin bisa mendidik. Contohnya tadi 20 kisah Nabi tadi. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya telah membuat eh, lebih dari 10 lagu Islami yang liriknya bisa insya Allah bisa mengedukasi anak-anak didik kami dan umumnya untuk masyarakat. Adapun kelompok binaan saya di sini, kami sebagai penyuluh agama Islam diwajibkan untuk memiliki kelompok binaan. Kelompok binaan itu bisa bisa TPQ berupa TPQ, Majelis Taklim. Saat ini saya memiliki 2 lembaga TPQ dan Majelis Taklim dengan jumlah siswa untuk TPQ Nur Ramadana itu sekitar 40-an dan untuk TPQ Labalawa sekitar hampir kalau aktif itu sekitar 50-an dan juga eh, kelas remaja ada sekitar 15-an santri atau santriwati. Nah, di sini tantangan kami sebagai penyuluh agama Islam tentunya segala sesuatu memiliki tantangan. Di sini tantangan khususnya dalam judul saya dari Nada ke Hati ini, tentunya saya di sini melibatkan teknologi AI. Seperti kita ketahui bahwa teknologi itu eh, memang mungkin mereka bisa menciptakan hal-hal apa yang kita inginkan atau apa yang kita tanyakan itu pasti mereka bisa bisa jawab ya. Namun beda halnya dengan manusia. Di sini manusia memiliki perasaan, namun teknologi AI ini dalam hal ini saya menggunakan AI Suno untuk menciptakan lagu-lagu religi. Tentunya mereka istilahnya mungkin robot ya, yang tidak memiliki perasaan. Jadi nah, ini jadi tantangan bagi kita juga ini, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang sudah hadir di zaman yang modern ini untuk eh, untuk istilahnya untuk menyaring mana yang bisa diambil, mana yang tidak bisa diambil, atau mana yang bisa kita kembangkan dan mana yang harus kita tinggalkan. Adapun motivasi saya dalam hal ini mengikuti ajang Penyuluh Agama Award 2025 di tingkat nasional. Insya Allah kalau kami lulus di tahapan publikasi ini, setelah melewati berbagai tahap demi tahap dari tahapan kota Bau-Bau, Alhamdulillah kami melaju ke tahapan provinsi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah kami diberikan amanah untuk membawa nama Sulawesi Tenggara dengan kategori metode penyuluhan baru, saya khususnya dan teman-teman saya, Ibu Ainun Zauja dan Ibu Nur Hidayat. Motivasi kami khususnya saya sendiri di sini bahwa
pengalaman itu sangat penting. Dari pengalaman itu ada banyak pelajaran, banyak cerita yang kemudian pada akhirnya bisa menjadikan tolak ukur bagi kita sendiri untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kita dan apa yang harus dikembangkan kembali dan apa yang kita tinggalkan. Dari berbagai tahap-tahap ini, tentunya bukan hal yang mudah bagi kami untuk melewati ini. Kami bertiga mohon dukungan dan doa kepada teman-teman semua masyarakat Sulawesi Tenggara agar amanah yang diberikan kepada kami ini eh, bisa kami pertanggungjawabkan dengan baik. Ya, kemudian harapan kami pula sebagai penyuluh agama Islam di sini tentunya selain tugas kami untuk membimbing kelompok binaan, tidak hanya dengan metode ceramah, tetapi tuntutan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, di sini eh, saya melihat peluang. Saya melihat peluang dakwah yang relevan melalui seni religi dan dengan tentunya memanfaatkan teknologi yang sekarang telah canggih. Harapan kami melalui lagu religi ini eh, dapat lebih melalui ini kami bisa dapat menyebarkan nilai-nilai keislaman, dapat mengedukasi khususnya pada binaan kami maupun masyarakat luas umumnya dakwah kami dalam maksud saya dalam berdakwah. Semoga kelompok binaan santri dan santri kami dapat mudah menghafal dan menyerapkan pesan-pesan agama sesuai dengan tuntutan dan kemajuan zaman sekarang. Ya, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jaza kepada Bu Sri Nur Ramadana atas penyampaiannya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi berbasis teknologi ya Ustazah ya, Iya, Ibu. luar biasa. Baik, untuk penyampai yang ketiga, Ustazah Nur Hidayat, Sarjana Sosial Islam dengan materi penguatan moderasi beragama. Sebelumnya izin saya menyampaikan profil beliau ya, bahwa Ustazah Nur Hidayat Sarjana Sosial Islam lahir di Buton 13 Mei 1990. Masih sangat muda ya kalau dibanding saya. Dari Bapak Aminu dan Ibu Anasia, menikah dengan Bapak Soehardin Karim. Jadi selain sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kopalu Kuna, ya, aktif juga di MUI Bau-Bau, Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Umat Beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUIB Bau-Bau, dan IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kota Bau-Bau. Maka luar biasa. Silakan untuk Ustazah Nur Hidayat untuk menyampaikan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman dimanapun berada. Sebelum mulai, izinkan saya mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kesempatan baik ini. Ternyata virtual room kita hari ini penuh dengan energi toleransi. Alhamdulillah, kami sampai pada tahap ini. Terima kasih kepada instansi kami, mulai dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, kantor urusan agama Kecamatan Kokalukuna, dan IPARI Kota Bau-Bau. Terima kasih juga kepada LPK Generasi Fiddin telah mengundang kami untuk bisa berbagi dan sharing pengalaman
khususnya kami yang saat ini tengah berjuang mempersiapkan diri dalam ajang Lomba Penyuluh Award tahun 2025 tingkat nasional. Hari ini saya akan berbagi cerita sesuai tema Dakwah Kreatif Menuju Indonesia Emas tahun 2045 menjadi jembatan toleransi. Perjalanan saya di ajang Penyuluh Award tahun 2025 tingkat nasional kategori penguatan moderasi beragama. Di mana fokus saya adalah ngobras chatin, ngobrol santai bareng calon pengantin untuk membangun keharmonisan keluarga. Tadi secara garis besar terkait teknis PI Award sudah dijelaskan oleh Ibu Ainun. Nah, kaitannya dengan penguatan moderasi beragama, insya Allah izinkan saya memulai dari profil. Saya Nur Hidayat, penyuluh agama dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Daerah dengan benteng keraton yang mengajarkan kita bahwa tembok kokoh justru dibangun untuk melindungi keberagaman, bukan untuk memisahkan. Tempat tugas saya di KUA Kecamatan Kokalukuna, kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Jadi saya terangkat pertama kali sebagai PNS tahun 2019, kurang lebih sekitar 6 tahun silam. Saat ini selain memberikan penyuluhan kepada masyarakat binaan, saya juga mengembangkan diri dalam rangka menunjang profesi, yaitu terlibat dalam beberapa organisasi, khususnya yang relevan dengan moderasi beragama. Next. Next. Alasan saya pilih kategori moderasi beragama yang pertama adalah tugas penyuluh agama, yaitu memberikan pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Kalau sebelumnya pelaksanaan bimbingan dan kursus calon pengantin, penghulu memiliki porsi yang besar dalam pelaksanaannya dengan materi yang disampaikan seputar pernikahan, kewajiban suami istri, dinamika perkawinan, dan semacamnya. Nah, penyuluh bisa masuk ke dalamnya dengan menyisipkan materi-materi terkait moderasi beragama. Kemudian yang kedua adalah kondisi masyarakat yang beragam dengan tingkat pemahaman agama, pendidikan, budaya, dan kebiasaan. Perbedaan ini bisa menimbulkan beda pendapat dalam keluarga. Dan tentu kalau tidak dikelola dengan baik, bisa memicu konflik atau masalah. Kemudian yang ketiga adalah strategi penyuluhan. Jadi menurut saya pendekatan ngobrol santai lebih efektif karena calon pengantin itu lebih terbuka dan nyaman dalam berdiskusi tentang aspek kehidupan keluarga. Kalau terlalu formal, calon pengantin malah grogi. Oleh karena itu, terkadang di sesi ngobrol santai kami dimulai dengan pertanyaan ringan seperti bagaimana kesiapan calon pengantin dalam mempersiapkan acara pernikahannya, atau hal-hal semacam itu baru masuk ke tips-tips yang serius. Kemudian juga tadi dengan background organisasi saya melihat bahwa dari dialog itu kerukunan bisa dirajut, bukan sekedar wacana kosong biasa. Kemudian next, aksi nyata di lapangan. Jadi saat ini saya bimbingan penyuluhan pada masyarakat antara lain pelaksanaan bimbingan pada calon pengantin di KUA Kecamatan Kokalukuna melalui format ngobrol santai bareng chatin, kemudian juga di TPQ Bustanul Huda dan juga mengisi materi pada pengajian BKMT. Nah, memberikan materi-materi moderasi yang relevan dengan pendekatan budaya lokal agar lebih bisa diterima baik oleh calon pengantin untuk membangun fondasi keluarga yang harmonis. Kemudian untuk anak-anak di TPQ Bustanul Huda yaitu untuk menanamkan moderasi sejak dini serta pendekatan dialogis yang menyentuh untuk kebutuhan umat. Kemudian juga
aktif terlibat dalam aksi dan kegiatan dialog yang mengusung tema kerukunan di Kota Bau-Bau. Dari organisasi saya melihat bahwa kerukunan dapat dirajut dari dialog, bukan sekedar wacana saja. Kemudian juga selanjutnya adalah pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan moderasi beragama di media sosial, antara lain di Facebook KUA Kecamatan Kokalukuna dan IPADI Kota Bau-Bau. Jadi penyuluh itu harus jadi contoh yang baik dalam bersikap moderat. Saya juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi di masyarakat. Salah satunya yaitu membuat flyer tadi dan menguploadnya di media-media sosial terkait. Kemudian next, tantangan saya dalam perjalanan saya dalam penyuluhan tentu saya juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu adalah karakter yang beragam. Terkadang saya menemukan di lapangan ada catin yang terbuka, ada juga yang pendiam, juga calon pengantin yang memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman budaya yang berbeda. Ini bisa membuat sebagian dari mereka kesulitan tentunya mencerna materi tentang moderasi beragama. Ada calon pengantin yang mungkin merasa malu dan tidak yakin untuk menyampaikan pendapat mereka, apalagi jika berbeda dengan pasangannya. Nah, ini menjadi tantangan saya, bagaimana caranya supaya materi moderasi beragama yang saya sampaikan itu bisa diterima oleh Catin. Kemudian juga yang kedua adalah keterbatasan waktu dan kesibukan Catin. Calon pengantin biasanya memiliki banyak kesibukan dalam mempersiapkan pernikahan, sehingga terkadang sulit untuk mengatur waktu untuk mengikuti sesi ngobrol santai. Kemudian ketiga adalah sesi ngobrol Catin. Jadi karena ini dia semacam kursus Catin yang dilaksanakan satu kali, maka kami berusaha memaksimalkan waktu yang ada dengan sebisa mungkin bisa mengefekkan materi-materi yang kami sampaikan. Jadi kalau solusinya, yang pertama kami menyajikan materi dengan bahasa yang sangat sederhana dan menghindari istilah-istilah yang terlalu tinggi atau asing. Kami juga memberikan contoh-contoh konkret yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka menghargai setiap perbedaan pemahaman, tidak ada jawaban yang salah di sesi ngobrol santai ini. Kemudian yang kedua juga itu kami menciptakan suasana yang hangat, santai, sesuai dengan formatnya yaitu ngobrol santai. Kami untuk waktu ini kami berusaha untuk sefleksibel mungkin mengatur jadwal karena kami melihat waktu dari calon pengantin tersebut. Bahkan jika perlu, itu bisa dilakukan di luar jam kerja atau dengan durasi yang lebih singkat, namun tetap efektif. Next, motivasi ikut PAI Award. Yang pertama motivasi saya adalah memperluas dampak gerakan. Kemudian yang selanjutnya menghidupkan kearifan lokal di panggung nasional. Kalau di Bau-Bau ini ada namanya falsafah Pol 5. Saya ingin memperkenalkan di Bau-Bau ada juga moderasi beragama ala lokal. Kemudian yang ketiga adalah menjawab tantangan zaman. Jadi ternyata moderasi beragama ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang kekinian, yang lebih santai, dengan format yang sebisa mungkin membuat calon pengantin merasa terbuka dan hangat. Kemudian harapan saya adalah memberikan penguatan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya menginspirasi penyuluh lain untuk berinovasi dan membawa nama harum daerah dan instansi. Next. Kemudian pesan untuk penyuluh dan masyarakat. Jadi untuk sesama penyuluh, jadilah jembatan bukan tembok. Bawakan ajaran agama dengan hati yang lapang, bukan hanya hafalan yang kaku. Moderasi beragama itu dimulai dari cara kita menyapa.
Kemudian yang kedua adalah untuk calon pengantin, pernikahan bukan sekedar seremonial, tetapi misi perdamaian. Jadikan rumah tangga miniatur toleransi. Saya lihat banyak pasangan muda yang semangat nikah, tapi kadang belum paham bahwa rumah tangga itu bukan sekedar cinta-cintaan semata, tetapi perlu kesepahaman termasuk dalam ibadah dan dalam menghargai perbedaan. Pernikahan itu bukan sekedar cinta yang menggebu, tetapi juga kesediaan untuk saling mendengar. Kemudian yang ketiga adalah untuk masyarakat, pesan saya, agama mengajak untuk merangkul, bukan untuk memukul. Bedakan antara prinsip dan prevensi. Moderasi itu Moderasi itu kuat jika dibangun bersama seperti benteng, seperti kita. Kalau bukan kita yang jaga warisan toleransi, siapa lagi ya? Next. Sebagai closing statement, dari obrolan santai lahir bekal berarti dari penyuluhan yang moderat tumbuh cinta yang kuat. Karena rumah tangga bukan sekedar ikatan, tapi ladang kebaikan yang perlu dibimbing dan dengan hikmah dan cinta. Saya rasa demikian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 3 kandidat PAI Award sudah menyampaikan dari latar belakang, kemudian aktivitas sehari-hari, sampai motivasi untuk mengikuti Penyuluh Agama Islam Award 2025. Ya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik di jenjang-jenjang selanjutnya. Baik, ada tanya jawab Ustazah? Iya, boleh Bu Ustazah Yani dibuka Ya, sesi tanya jawab. baik, silakan. Ayah Bunda di room ya, di room Zoom ini silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi tidak tereksplorasi di materi yang disampaikan, bisa ditanyakan di sini. Silakan, bisa langsung atau mulai bisa via chat, boleh juga. Baik, mungkin perlu pemancing ya, Ustazah ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu Ustazah, apa saja nanti eh, kategori penilaiannya? Misalkan kalau Ustazah Ainun Zaujah kan dari sisi pendampingan kelompok rentan ya Ustazah ya. Jadi Iya, nanti panitia itu menilai kategori apa saja begitu. Sehingga kemudian mudah-mudahan Ustazah Ainun Zaujah mendapatkan award itu. Masya Allah. Baik, silakan. Ya, jadi kalau lomba kali ini Penyuluh Agama Islam Award 2025 tingkat nasional, itu kan kita dari pusat ada 9 kategori Ustazah. Ya, salah satu 3 dari 9 itu adalah pendampingan kelompok rentan, metode penyuluhan baru, dan penguatan moderasi beragama. Yang sempat juga saya ingat ada kategori pendampingan hukum, kemudian literasi Al-Quran, eh, ada juga anti pemberantasan korupsi. Ya, yang beberapa poin selain itu saya agak lupa. Uh, Kemudian untuk saya pribadi dari 9 kategori itu, saya melihat ke dalam diri, saya memiliki uh, apa ya passion atau kecenderungan untuk mengangkat tema pendampingan kelompok rentan karena memang di Kota Bau-Bau saya itu sangat tertarik pada isu kesehatan jiwa. Nah, ya, seperti itu. Dan penilaian Dewan Juri itu tentu mereka memiliki standar untuk memberikan poin kepada apa yang sudah kami lakukan. Tetapi semakin unik, semakin spesifik, semakin berat tantangannya, itu tentu akan menjadi nilai tersendiri bagi Dewan Juri. Ya mungkin seperti itu, Ustazah. Masya Allah ya, ya Ustazah. Jadi yang udah jadi kandidat ini tidak diragukan lagi ya dari berbagai sisi Insya Allah.
kalau saya bahasakan itu unggul, ya, Ustazah. Amin. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Perlu pemancing lagi untuk Bu Sri Nur Ramadana nih. Ini kan apa? Nada ya. Ah, Iya. saya tuh penasaran. Boleh nggak kasih kasih contoh nih nadanya nih, ya kan? Salah satu aja contoh yang kemudian dari nada itu anak-anak mungkin anak didik itu bisa cepat hafal. Oh iya. Ini maksudnya lagunya atau apanya nih Ustazah? Ya, iya lagunya. Ya, sebenarnya inspirasi saya memang berawal dari kejadian tadi yang saya ceritakan di awal, yang eh, saya telah berikan tugas anak-anak didik saya untuk menghafalkan 20 kisah Nabi. Namun alhamdulillah seiring berjalannya waktu, nada untuk dakwah ini saya kembangkan bisa menjadi ke rukun iman. Lalu dalam maksud saya rukun iman itu saya buatkan lagu yang Oh ini semua anak pertamanya yang sudah kawin ini mau menikah lagi. bisa dijawab, bisa dihafalkan dengan mudah oleh santri-santri saya. Nah, mungkin boleh saya menyanyikan lagu 25 Nabi tadi. Oh ya, 25 Nabi yang saya buat ini, selain untuk menghafalkan nama-nama Nabi, sedikit banyak juga saya menuliskan pesan-pesan, misal eh, Nabi Nuh itu dia terkenal dengan kejadian apa gitu. Jadi dia bunyinya mungkin langsung yang ini saja ya, yang langsung tidak usah pakai intronya. Eh, Nabi Nuh membuat kapal besar, selamatkan manusia dan hewan yang setia. Hujan turun lama, Nabi Nuh tak takut karena Allah selalu menjaganya. Jadi di situ itu itu untuk Nabi Nuh yang menceritakan bahwa kejadian bencana bencana alam yang besar akan Allah kirimkan karena umatnya tidak mau mengikuti ajarannya. Namun Nabi Nuh tetap tidak takut. Dia membuat kapal yang besar untuk mengajak umat-umatnya yang yakin dengan ajaran yang dia bawakan. Seperti itu mungkin kurang lebihnya Ustazah Yeni. Jazakallahu Zaza kepada Ustazah Nur Ramadana, ya. Luar biasa lagunya ya. Baik. Sudah ada ini pertanyaan dari ayah bunda di rumah? Boleh izin bertanya Ustazah? Ya, silakan Ibu Khairiyati, silakan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, yang terhormat ini moderator Ustazah ini ya. Masya Allah, ini terima kasih sekali sudah memfasilitasi ibu-ibu hebat penyuluh agama Islam Kemenak Kota Bau-Bau pada webinar malam ini. Kemudian yang juga kami hormati, kami banggakan teman-teman penyuluh, Ibu Ainun, Ibu Nur Hidayah, Ibu Sri yang luar biasa semangatnya untuk mempersiapkan penilaian PAI Award di tingkat nasional. Karena penilaian PAI Award di tingkat nasional ini eh, di tahun ini itu biasanya penilaiannya hanya penilaian administrasi, kemudian setelah itu persentase di pusat. Tetapi untuk tahun ini itu ada penilaian profil mereka, sehingga ya memang ini harus dengan apa ya? Jadi semua skill ini betul-betul harus harus dikeluarkan sehingga masyarakat
bisa menilai, memberikan penilaian, khususnya lagi Dewan Juri bisa memberikan penilaian bahwasanya para penyuluh agama yang saat ini sedang dalam proses tahapan penilaian. Boleh dikatakan ini penilaian tahap 2 sebelum nantinya diundang untuk presentasi di nasional. Eh, jadi semakin semakin mendekati penilaian persentase ini saringannya juga semakin kecil. Nah, saya memberikan apresiasi dan juga penghargaan kepada teman-teman atas inisiasi kemudian semangat yang luar biasa gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya ini Mbak Yeni, Ustazah Yeni, mungkin terkait dengan ini ya, bagaimana kemudian semangat ini nantinya juga bisa ditularkan kepada teman-teman penyuluh agama lainnya, sehingga teman-teman yang lain juga bisa kemudian eh, ketika ada di posisi ini, mereka juga memang betul-betul bisa menunjukkan skill dan juga potensi sehingga tahun depan juga mereka bisa mengambil peran untuk mampu berkompetisi seperti juga teman-teman yang tiga ini begitu. Mungkin nanti teman-teman bisa memberikan tips atau resepnya kepada teman-teman yang penyuluh yang lain sehingga semangatnya bisa bisa menular begitu. Itu saja mungkin dari saya, Ustazah. Sekali lagi selamat teman-teman, selamat berjuang. Semoga sukses dan kita doakan ketiga penyuluh ini bisa kemudian diundang mengikuti atau eh, mengikuti persentase di tingkat nasional atau merupakan penilaian akhir dari PAI Award di tahun 2025 ini. Saya kira mungkin itu, Ustazah. Sekali lagi terima kasih. Dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron Ibu Khairiyati atas semangat dan juga pertanyaannya. Ya, silakan Ustazah Nur Hidayat. Mungkin ada inspirasi apa sehingga penyuluh yang lain bisa nanti di tahun depan, setiap tahun ya itu Ustazah ya. Berarti tahun Setiap tahun. 2026 insya Allah ada nih nanti akan ada wajah-wajah baru dari Betul, penyuluh betul. terutama dari bau-bau bisa menjadi kandidat KAI Award. Silakan Ustazah Nur Hidayat. Baik, jadi pesan saya untuk teman-teman yang pertama itu adalah sekarang eh, jangan apa jadikan sekarang itu harus bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi yaitu dengan di sini kan dilihat dari administrasinya sebagai syarat penyuluhan. Jadi mulai sekarang ditata administrasinya, kemudian jangan ragu untuk mencoba karena kami juga ini awalnya mulai dari mencoba sesuatu yang baru. Jadikan apa yang kita lakukan itu jadi bukti nyata, bukan sekedar gengsi. Jadi kalau ada prestasi, jangan jadikan sebagai ajang pamer, tetapi lebih ke bukti nyata. Lomba seperti PAI Award ini bukan soal menang kalah, tetapi alat ukur sejauh mana dampak kerja kita setiap seleksi yang kita lewati itu adalah konfirmasi kamu layak jadi role model seperti itu. Kemudian juga bangun komunitas belajar saling asah dan saling asuh. Bayangkan jika 10 penyuluh dari daerah berbeda berkolaborasi bersama, bikin misalnya kalau saya modul moderasi beragama pasti lebih dahsyat daripada sendirian. Kemudian juga ubah mindset. Kompetisi itu adalah ajang untuk menggali bakat kita. Seperti itu, seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah Nur Hidayat. Ustazah Ainun Zaujah, mungkin ada tips khusus nih. Ya, terima kasih Ustazah Yeni. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak karena Ibu Hairiyati Rahma bisa membersamai kami. Beliau adalah salah satu pimpinan kami di Kementerian Agama Kota Bau
yang selalu mensupport dalam segala suasana. Ada kami punya grup WA khusus, jadi apapun selalu kami konsultasi sama ibu dan semangat ini tentu dari sebuah ruang kesadaran bahwa kehadiran pimpinan dalam memberikan dorongan, dukungan, itu penting sekali dalam sebuah perjuangan. Nah, yang saya ingin sampaikan, ternyata di awal saya sendiri setelah tes bakat ya Ustazah Yeni, ternyata saya itu punya bakat kompetisi itu kalau dalam tinjauan talent mapping itu nomornya paling bawah. Kurang lebih kalau dari 34 tema bakat itu bakat saya yang kalau bukan 33 yang ke 34 jadi sangat rendah. Dari dulu saya sangat menghindari kompetisi. Saya paling senang itu bekerja sama, mendukung, merangkul dan melihat seseorang itu berkembang. Tetapi di ajang PI Award kali ini setelah mendapatkan surat resmi bahwa seluruh penyuluh agama Kota Bau-Bau harus berpartisipasi, akhirnya saya mencoba untuk berbuat, tetapi mungkin niatnya masih bengkok, Ustazah ya, niatnya masih bengkok. Waktu itu saya takut dimarahi, jadi saya harus melakukan ini. Tetapi dalam perjalanan, ketika diumumkan juara satu untuk tingkat Kota Bau-Bau, lalu saya mengatakan, oh ya Allah, ternyata tidak semenakutkan apa yang selama ini ada di pikiran saya. Nah, di sini saya belajar bahwa ketika kita memulai sesuatu, kalau di awal niatnya bengkok, mari kita luruskan di tengah perjalanan. Agama kita itu mengizinkan untuk meluruskan niat. Yang selanjutnya adalah kalau kita mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu, jangan saya, yang lain saja. Ternyata itu tanpa sadar kita memberikan perintah kepada otak dan seluruh anggota tubuh kita untuk menyetujui apa yang terlanjur kita yakini. Nah, di sini setelah dinyatakan bahwa kami layak untuk melaju ke tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, itu ada semangat baru dalam diri saya. Ya Allah, ternyata saya bisa. Bismillah. Dari situlah akhirnya dapat lagi kekuatan tambahan. Setelah melalui tahap sampai ke Sulawesi Tenggara, itu juga tidak menduga sama sekali bisa menjadi juara satu. Di sana semakin naik lagi, kalau dalam psikologi itu namanya harga diri. Harga diri yang positif semakin meningkat. Oh ternyata saya bisa. Nah dari hal ini akhirnya menjadi kekuatan yang membuat kami bergerak tanpa tapi. Salah satu motivasi dari koordinator penyuluh juga untuk Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa seperti apa hasilnya, sesungguhnya secara firasat kita sudah merasakan itu. Kalau misalnya kita mengikuti sebuah kompetisi lalu kita hanya tidur, kita hanya berpangku tangan, beda rasanya dengan lakukan apa yang bisa kamu lakukan hingga menemui takdirmu. Dan di ujung dari perjuangan itu, itulah takdir dari Allah. Jadi jangan mengatakan, sudah berhenti di sini, saya tidak mau berjuang lagi. Tapi lakukan apa yang bisa dilakukan. Potensi yang selama ini tertidur, akhirnya bangun. Oh ternyata dukungan sebuah kebaikan itu bukan sekedar internal kita di Kota Bau-Bau dan Sulawesi Tenggara, tapi hari ini pun kami merasakan dukungan dari Kota Batam lewat bantuan Lembaga Fakifidin yang bersedia untuk mengundang kami menyampaikan inspirasi. Mungkin demikian Ustazah. Ya Allah, luar biasa. Nah, kayaknya kurang kalau tidak ada tips dari Ustazah Sri Nur Ramadana nih, gitu ya. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sejak awal kita diwajibkan untuk mengikuti ajang penyuluh award ini, saya sudah tanamkan dalam hati saya bahwa eh, pengalaman ini adalah guru yang sangat berharga. Experience is the best teacher. Saya mengingat 6 tahun selama di pesantren, ada sebuah tulisan di depan halaman pesantren yang setiap saya buka pintu kamar langsung terbaca tulisan itu. Pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Nah, itu saya rasakan setelah melewati tahap demi tahap dalam ajang ini. Banyak sekali pelajaran, banyak sekali eh,
tantangan, dan tentunya saat ini mental kami dihajar habis-habisan. yang yang tadinya mungkin dalam hati saya selalu berkata, saya mampu tidak ya hadapi ini, mampu tidak. Namun ternyata setelah kita lewati, ternyata kita bisa. Nah, itu yang saya sempat ceritakan waktu lomba tingkat provinsi kemarin di Kendari. Setelah melihat tampilan-tampilan dari teman-teman dari berbagai daerah, ada dari Muna, dari Busel, dari Buton. Setelah mereka memaparkan dan kami melihat, saya sempat berbincang sama Ibu Ainun tadi. Kita bilang, ternyata Bu Ainun takut tas saja yang besar, takut aja yang besar begitu. Kalau dihempas itu rasa takut dan tanamkan pikiran positif di hati dan di otak kita bahwa kita bisa, insya Allah kita bisa. Seperti itu mungkin. Jadi harapan saya sama teman-teman yang lain, pertama, karena memang ini berkaitan dengan mental, hilangkan rasa takut. Jadikan, anggap ini sebagai pembelajaran yang kemudian akan menjadikan eh, tolak ukur bagi diri kita sejauh mana kita bisanya dan apa yang harus kita kembangkan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, Ustazah, luar biasa ya. Jadi ustazah-ustazah di sini bukan sekedar kandidat PAI Award 2005 tingkat nasional, tapi juga inspirator buat kita semua bahwa jangan takut untuk keluar dari zona nyaman ya, menghadapi tantangan dan sesuatu yang baru kali ini dilakukan itu tidak sesulit ya yang kita bayangkan. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan dari ayah bunda di rumah? Tidak ada? Sudah pukul berapa Ustazah di bau-bau? Sudah pukul 22.20, Ustazah. Allah ya di sini 21.18. 21.18. Apakah kita masih lanjut saja? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah boleh ditutup, Ustazah. Baik. Sebelum ditutup izin saya share tentang LVK Fakifidin boleh ya Ustazah ya? Boleh. Boleh, Ustazah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Baik, itu sekilas tentang LPK Fakihfiddin. Ada webinar terdekat yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 26 Juni. Itu webinar terkait Certified Mental Health Counseling Specialist. Mungkin ayah bunda di rumah ada yang berminat. Saya sudah share di chat di Zoom meeting ini. Nanti bisa dilihat atau nanti menghubungi Ustazah Ainun Zaujah jika ingin bertanya lebih lanjut atau bisa minta nomor WA saya. Baik, Alhamdulillah luar biasa malam hari ini kita berjumpa dengan inspirator-inspirator yang luar biasa. Mudah-mudahan memberikan kita pandangan yang luar biasa juga untuk kita menjalani aktivitas kita sehari-hari di esok hari. Dan kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Batam,
terus semangat untuk para penyuluh Kota Bau-Bau khususnya dan kepada ayah bunda peserta webinar pada malam hari ini. Semoga sukses mulia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oh warahmatullahi maaf, wabarakatuh. kita ini dulu ya ayah, bunda, foto bersama. Silakan dibuka kameranya, kita foto dulu. Baik, terima kasih. Silahkan sudah boleh meninggalkan Zoom meeting. Selamat istirahat. Semoga berkah aktivitas kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, Bunda.